Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan juga amal saleh yang baiknya di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-35 berkenaan hak seorang suami yang harus dilaksanakan oleh istrinya atau atas istrinya. Kita tahu bahwa masing-masing pasangan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pasangan masing-masing. Dan kita sudah bahas di awal tentang hak seorang istri yang wajib dilaksanakan oleh suaminya. Dan sekarang adalah hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Ya, tentu nanti ada hal-hal yang harus dipenuhi dari beberapa syarat. Karena terkadang ada seorang suami menuntut kepada istrinya untuk dipenuhi hak-haknya, tapi suami sendiri tidak memenuhi hak-hak istrinya. Dan kita tahu dalam Al-Quran bahwa kezaliman dibalas dengan kezaliman itu adalah perkara yang boleh. Seandainya seorang suami menzalimi istrinya dibalas oleh istrinya, itu adalah qisas. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa orang berbuat zalim kepada kalian, maka kalian boleh membalas, bahkan dengan kalimat amr, fa'tadu. Silakan balas kezaliman itu bimithli ma i'tada 'alaikum, semisal dia berbuat zalim kepada kalian. Ini kalau bicara balas-balasan gitu. Oleh karena itu, seandainya mungkin saja ada seorang suami tidak memenuhi hak-hak istrinya, kemudian istrinya pun membalas, maka itu adalah hak. Itu dibolehkan. Bahkan dalam kitab-kitab fikih para ulama, seandainya suami tidak memberikan nafkah, ya, nafkah ini kan wajib, ya, suami memberikan kepada istrinya, kemudian istrinya menolak untuk dicampuri, maka tidak berdosa istrinya ketika suaminya tidak memenuhi hak istri. Karena ini bagian dari kezaliman, dan kemudian kezaliman itu boleh dibalas dengan hal yang semisal. Begitu. Jadi ini adalah bab yang saya kira penting untuk kaum laki-laki mengetahui tentang hak-haknya yang harus dilaksanakan oleh istrinya. Dan sebaliknya, saya sudah bahas di awal di bab yang sebelumnya, ya, berkenaan tentang hak istri. Baik. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala mengangkat bab ini dari ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Ila akhirnya. Yang artinya laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin 'ala nisa, atas kaum wanita, istri-istri. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan atau dikarenakan Allah sudah
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan dikarenakan mereka telah menginfakkan dari harta-harta mereka. Wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Hafizat bil ghaib, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, dengan apa yang Allah telah menjaga mereka. Dalam ayat ini jelas sekali kedudukan laki-laki dalam Islam adalah qawwam, pemimpin, dan tidak bisa disamakan derajat seorang wanita dengan derajat seorang laki-laki. Karena kita tahu bahwa orang-orang kafir senang sekali menyetarakan hak seorang perempuan dengan laki-laki, padahal tugas mereka sudah berbeda-beda dengan laki-laki, dan tentu derajatnya pun akan berbeda. Mungkin ya, kalau saja di zaman sekarang masih ada nabi, mungkin dituntut oleh orang-orang kafir nabi itu dari kalangan apa? Perempuan. Dan manusia memang senangnya adalah mendebat Tuhannya. Setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala pasti manusia senang sekali mendebatnya. Termasuk seperti di zaman sekarang. Di negeri-negeri kafir, wanita selalu menuntut ya mereka diberikan hak seperti kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit dalam pernikahan saja laki-laki enggan untuk menikah. Kenapa? Karena perempuan sudah diberikan hak sama dengan laki-laki. Ya, bahkan dalam menceraikan pun perempuan berhak untuk menceraikan. Ini bahaya sekali. Ya, di negeri-negeri kafir seperti Eropa, jarang laki-laki itu ingin menikah cepat. Dan ketika mereka menikah pun mereka tertekan. Dan kebanyakan dari kaum perempuan di negeri-negeri Eropa diberikan hak seperti kaum laki-laki, bebas. Termasuk mereka bekerja dan beraktivitas di luar. Sampai-sampai di negeri Eropa, kalau kita lihat di zaman sekarang, lebih banyak laki-laki menganggur daripada perempuan. La ilaha illallah. Dan negeri kaum muslimin ditekan untuk mengikuti mereka. Dan termasuk di negeri kita pun sama seperti itu. Sekarang banyak laki-laki menganggur dan perempuan bekerja di luar. Laki-laki mengurus anaknya, perempuan sibuk di luar, bahkan bermalam-malam bekerja. Ya, lembuga dengan alasan berbagai macam alasan. La ilaha illallah. Ketika hidup seperti ini tidak akan ada kestabilan. Yang ada adalah kebobrokan moral dan kehancuran negeri. Nasallallahu alaihi. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan gambaran bahwa yang mesti menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki, dan tidak mungkin sama derajat perempuan dengan laki-laki dalam secara zahirnya. Dalam kehidupan mereka tidak mungkin. Ya, kalau mungkin sudah diangkat seorang nabi dari kalangan perempuan. Begitu. Seorang Maryam alaihissalam yang begitu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, bahkan ada surat yang dinamakan dengan surat Maryam. Tapi Allah tidak mengangkat menjadi nabi karena berbeda tugasnya. Mereka harus lebih banyak yang menyembunyikan fisiknya, badannya untuk dilihat oleh kaum laki-laki. Sedangkan kaum laki-laki kan harus ditampakkan fisiknya dan diperlihatkan ya fisiknya untuk berdakwah dan beraktivitas. Tentu akan berbeda dari sisi ini saja. Lihatlah wanita-wanita baginda Rasulullah, istri-istrinya. Bagaimana Allah mensucikan mereka dengan kalimat perintah waqarna fi buyutikum. Wahai istri Rasul, diamlah di dalam rumah-rumah kalian. Banyak diam. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan menampakkan sesuatu yang ditampakkan oleh orang-orang jahiliyah itu, perhiasan, aurat, ya, dan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Kalau sekarang sebaliknya, wanita-wanita lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Beraktivitas, bekerja dan berdagang dan berbagai macam aktivitas. Kalau sudah seperti ini, kehidupan tidak akan stabil. Dan kebobrokan moral akan terlihat di setiap tempat, atau di negeri ini mungkin, atau di negeri yang lain. Ya, dan keburukan-keburukan yang lain akan muncul, perzinahan, aborsi, dan berbagai macam keburukan yang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Intinya dalam ayat Al-Quran, Allah menjadikan, menggariskan, menetapkan bahwa laki-laki sebagai qawwam, ya minimal di dalam rumahnya, tidak di luar pun di dalam rumahnya. Ya, di dalam rumah, apalagi untuk mengurus jutaan masyarakat, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, apalagi menjadi presiden, hancur kalau seperti itu. Di dalam rumahnya saja kalau perempuan yang memegang kendali, maka tidak akan normal kehidupan. Begitu. Ya maaf, saya melihat seorang anaknya 9 yang punya kendali perempuan, sedangkan suaminya banyak dia. Memang dia menafkahi, tapi dalam pengaturan, ya dalam pengaturan sangat luar biasa. Istrinya dominan sekali untuk mengatur. Anak-anaknya hampir semua mirip banci. Hampir apa? Laki-lakinya mirip bencong ini. Seperti lemah gemulai, seperti perempuan. Kemudian semuanya hampir seperti ibunya, temperamental sekali. Kalau marah, nggak betah kalau nggak lempar-lempar gelas segala macam. Itu yang saya kenal. Ya, tapi sukses dalam sisi dunianya, tapi nggak sukses dalam sisi akhlaknya. Dan bahkan secara fisiknya persis mereka, hampir semua anak lakinya ini seperti perempuan, seperti bencong. Hampir dalam jalannya, ngomongnya, ya Allah, ini dalam sisi zahir saya sudah kurang normal. Ya, nasallallahu alaihi begitu. Bahkan kepada perempuan pun kalau tidak dicarikan oleh ibunya, mereka enggak menikah. Enggak berani mereka mengutarakan ke orang tuanya untuk menikah. Rata-rata semua dicarikan oleh siapa? Ibunya. Kenalkan oleh kawan ibunya, ini si An, ini bagus. Hampir semua anak laki-laki begitu. Ya Allah. Ini yang saya kenal, yang saya tahu, dan banyak bergaul dengan dia dan keluarga itu, ya sangat dominan sekali kendali seorang istri kepada suaminya dan keluarga. Begitu. Dan yang perempuan sebaliknya, seperti laki-laki, seperti ibunya. Cara pakaian, cara bicara, persis ibunya seperti laki-laki gitu. Memegang kendali. Suami-suaminya hampir persis semua seperti banci. Suami-suami anak ibu, si ibu ini, atau si bapak ini, hampir semua. Kalau dimarahin dia, ngomongnya kayak perempuan, ini menantu-menantu laki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya sudah kurang normal saja dalam kehidupan seperti itu. Baik. Kemudian, kenapa laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin? Yang pertama kata Allah dalam ayat Al-Quran 34 ini, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah sudah unggulkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dalam sisi fisik, laki-laki lebih kuat umumnya daripada perempuan. Ini kan umumnya, bicara umumnya, laki-laki fisiknya lebih kuat daripada perempuan. Begitu. Dan kemudian kita tahu bahwa laki-laki tidak ada libur dalam sisi ibadah salat ataupun puasa, sedangkan perempuan diwajibkan libur untuk melakukan perbuatan ibadah yang terpenting salat. Nah seperti itu. Jadi intinya dalam sisi fisik laki-laki Allah lebihkan daripada perempuan. Sehebat-hebatnya perempuan, tetap rasa takutnya lebih daripada kaum laki-laki. Sekuat-kuatnya perempuan, tetap rasa takutnya lebih takut daripada kaum laki-laki. Ini dinilai secara umum. Ya, ada juga perempuan yang lebih berani daripada laki-laki. Ya ada, ini nggak umum, gitu kan. Baik, kemudian wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menginfakkan dari harta mereka. Mereka yang berusaha di luar, mereka yang bekerja, sedangkan perempuan tidak wajib bekerja untuk mencari nafkah.
laki-laki yang mencari itu. Karena keleluasaan mereka untuk bergaul satu dengan yang lain. Sedangkan perempuan berikhtilat saja diharamkan. Berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya diharamkan. Sedangkan laki-laki bebas untuk melakukan itu. Dan berikhtilat laki-laki dengan laki-laki tidak masalah. Sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk itu. Karena keharusan mereka adalah mengurus rumah tangganya di dalam rumah. Nah, ini adalah bentuk kestabilan. Kalau tidak stabil, tidak normal seperti digambarkan dalam ayat ini, perempuan yang bekerja, laki-laki yang di rumah, maka akan bergeser. Yang memegang kendali secara otomatis adalah si istrinya nanti. Karena si laki-laki ada cacat, tidak bisa menafkahi keluarganya, tidak bisa menafkahi istrinya, anak-anaknya. Kalau pergantian seperti ini, maka tidak normal, tidak akan baik, tidak akan stabil dalam kehidupan berkeluarga. Nah, seperti tadi saya gambarkan. Ya, nasallallahu alaihi. Oleh karena itu, wanita yang saleh kata Allah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Tapi yang menyuruh kebaikan. Bagaimana kalau suami menyuruh sesuatu yang bukan tugasnya, yang bukan kewajibannya seperti bekerja? Bantu dong saya untuk bekerja, mencari kerjaan. La ilaha illallah. Enggak boleh. Ya. Dan laki-laki ini dan si perempuan ini atau istrinya tidak wajib mentaati suaminya. Kalau suruh cari kerja atau cari uang, enggak wajib mentaati. Ini tidak sesuai fitrah perempuan yang sudah digariskan oleh Allah. Tapi kalau mereka mau membantu secara sukarela, ya tidak masalah. Dan suami yang mengizinkan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau menyuruh, suami akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Memang ini tugas perempuan? Bukan. Tapi kalau mereka sukarela, ya tidak ada masalah. Dan suami yang mengizinkan, tidak masalah. Tapi kalau diperintahkan dan wanitanya menolak, saya tidak bisa bekerja. Saya ingin mengurus anak saya. Si suami haram untuk memaksanya. Kalau dia memaksanya, maka dosa besar dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena sudah merubah tugas seorang perempuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang saleh yang taat kepada Allah dan suaminya, ya tentu bukan mentaati dalam maksiat. Begitu. Nah, sekarang kan mulai ada pergeseran. Ya, kaum perempuan sekarang lebih dominan untuk bekerja. Bahkan gampang diterima di setiap tempat-tempat pekerjaan. Tak jadi guru, tak jadi di pabrik atau di kantor. Perempuan itu lebih gampang. Dengan alasan perempuan nurut. Harusnya mereka nurut kepada Allah dan suami, bukan nurut kepada atasannya. Ya, nurut kepada orang-orang yang harusnya mereka tidak bergaul dengan mereka kecuali dengan suaminya dan mahram. Bayangkan wanita-wanita di pabrik-pabrik, ada yang jam 8 malam sampai subuh lagi mereka bekerja. Terus suaminya ngapain? Anak-anaknya siapa yang ngurus? Suaminya. Ini pergeseran yang luar biasa, persis negeri-negeri kaum muslimin sekarang, termasuk di negeri Arab pun mengikuti kebiasaan dan ajaran-ajaran orang-orang kafir seperti di Eropa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita lihat seperti ini keburukan-keburukan mulai bermunculan dan nampak. Ya, di berita-berita keburukan setiap hari terjadi, pembuangan anak, zinahan, prostitusi, orang-orang yang sudah suami istri saja berzina, la ilaha illallah. Alhamdulillah min dzalik. Ya, belum lagi pejabat-pejabat baik yang melakukan perzinahan, prostitusi dan macam-macam. Alhamdulillah min dzalik. Lihatlah, ketika wanita dibebaskan seperti kebebasan orang-orang Eropa, maka negeri kaum muslimin pun akan berdampak buruk, sama seperti itu. Baik. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini, hak seorang suami yang harus dilaksanakan oleh istrinya adalah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'nat al-malaikah hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk ke tempat tidur, untuk bercampur, kemudian dia tidak mendatanginya,
lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknatnya sampai subuh. Ya kalau suaminya belum reda berhari-hari, ya terus dilaknat oleh malaikat. Begitu. Kemudian dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza batat al-mar'a hajiratan firashi zawjiha la'anatha al-malaika hatta tusbih." Jika seorang istri menjauhi tempat tidur suaminya, maksudnya tidak mau dicampuri, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Demi zat yang diriku ada di tangannya, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur untuk dicampuri, kemudian istrinya menolak, melainkan yang ada di langit, zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya sampai suaminya ridha kepada istrinya. Lihatlah gambaran hadis ini, begitu besar hak suami, sampai dilaknat wanita yang tidak memenuhi keinginan biologis suami yang dicampur. Ketika menolak, dilaknat oleh Allah sampai subuh. Kalau suaminya belum reda kemarahannya, ya maka terus dilaknat oleh para malaikat. Apa laknat malaikat ucapannya? Ya Allah, binasakan istrinya itu. Ya Allah, ya berikan keburukan kepada istrinya itu. Itu adalah bagian kalimat laknat, doa buruk untuk istrinya. Ya oleh karena itu seorang suami juga dianjurkan jangan temperamental. Ya bisa jadi seorang istri, ya dia menolak keadaan untuk dicampuri, ya ada alasan-alasan syar'i, bisa jadi begitu. Karena di awal saya katakan sekali lagi, ya bisa jadi seorang istri menolak kemauan suaminya untuk dicampuri, ya karena berat. Suami aja nggak memenuhi atau tidak memenuhi mencukupkan kebutuhannya, kemudian dia pengen diikuti, ini nggak bisa. Harus ngeragam diri juga. Dan bisa jadi, bisa jadi ketika mungkin saja si seorang istri hendak dicampuri, bisa jadi karena faktor-faktor yang si suami tidak bisa memuaskan dan memenuhi juga keinginan biologis seorang istrinya. Oleh karena itu, seorang suami pun harus betul-betul meragam diri. Kenapa suami saya dan istri saya tidak untuk melakukan itu? Bisa jadi seorang istri menyumputkan perkara-perkara yang dia tidak sukai tentang diri suaminya. Kemudian suaminya tidak mau berubah dan mencari apa alasan seorang istrinya tidak mau dicampuri. Bisa jadi begitu. Dan ini bukan perkara yang sedikit saya dengar di zaman sekarang. Banyak laki-laki mengadukan perkara ini, dan kalau sudah mengadukan perkara ini, saya datangkan istri, dua-duanya saya datangkan di hadapan saya, dan kemudian menceritakan dengan, saya katakan dengan vulgar perkara-perkara yang menjadi permasalahan. Kenapa tidak mau dicampur? Ya ada karena faktor ekonomi tidak bisa mencukupi, ada karena faktor tidak mencukupi biologisnya, ada mungkin karena sibuk dengan anak-anaknya sampai suaminya nggak mau membantu sama sekali. Kadang-kadang si istri sibuk dengan anak-anaknya, si suami ketika di rumah nggak mau bantu. Ya padahal suaminya ada di rumahnya. Sehingga begitu kelelahan seorang istri. Ya, oleh karena itu, ya perlu juga diteliti berkenaan dengan ini. Oleh karena itu, tapi hak seorang suami ketika ingin bercampur dengan istrinya tidak boleh menolak. Kalau tidak ada alasan-alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama. Kalau menolak, diancam, dilaknat oleh para malaikat, didoakan buruk. Nasallallahu alaihi. Begitu.
Adapun ketika tidak dibutuhkan kemudian suaminya berpisah di tempat tidurnya atau si istrinya pun berpisah tempat tidurnya dan suaminya ridho saja, tidak ada masalah kalau tidak dibutuhkan ya, seperti tidak dicampuri. Dan ini bagian dari hak seorang suami. Ketika dia mau mencampuri istrinya diharamkan untuk menolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Nah seperti itu. Baik. Ya, saya pribadi mendengar berbagai macam keluhan seorang suami. Ya saya menasihati suami, cari tahu kenapa suaminya istrinya tidak mau dicampuri. Cari tahu supaya clear permasalahannya. Cari tahu. Ya ada yang beralasan tadi saya gambarkan. Ya mereka ketika bercampur ya sudah tidak ada keinginan karena sudah mulai tua gitu. Ini contohnya ada yang begitu. Ya tapi sekali lagi ketika mereka tidak merasakan sakit atau apa, wajib mereka mengikuti keinginan suami, wajib. Sekalipun tidak ada keinginan. Kalau tidak, maka perintahkan suaminya untuk mencari orang yang masih semangat untuk itu. Kalau suaminya berat, ya sudah. Berarti harus sama toleransi tentang perkara ini. Wah, boro-boro katanya dua, satu aja udah ribet gitu kan, bahasanya gitu. Ya berarti harus sabar, harus bersabar tentang itu. Ya, baik intinya seorang istri harus, kalau tidak ada alasan agama, dia harus taat kepada suami. Dan bisa jadi karena mereka mengeluh, tidak dikasih pembantu, dibantu juga tidak untuk mengurusi di dalam rumahnya anaknya dan yang lainnya. Begitu kan? Antar sekolah istri, masak istri, ngepel istri, meriska istri. Kemudian si suami datang ingin dilayani, ya Allah ya Karim. Si istri begitu lelah sudah mengantuk segala macam. Si suami tidak menganggap dirinya, dia tidak memenuhi berbagai macam yang meringankan beban istrinya. Kemudian ingin selalu dilayani. Ya salah kalau begini, suaminya yang salah bukan istrinya. Ini tidak sedikit. Ingin duit bisa ditaruh, menyediakan pembantu, semua istri yang mengerjakan. Ini tidak memenuhi ya kebutuhan istrinya. Kemudian suaminya ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya. Ya kan begitu. Ngeragam diri juga. Sehingga tidak selalu perempuan disalahkan dalam perkara ini, tidak. Dan ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala tadi. Ngeragam diri juga seorang suami. Begitu. Adakah dia membantu istri untuk meringankan bebannya, fisiknya, tenaganya? Ini mas semua istri. Kemudian dia ingin dipenuhi, dilayani dengan baik. Ya nggak bisa begitu. Istri juga penuhi kebutuhannya, kasih pembantu untuk meringankan beban di dalam rumahnya. Mengantar anaknya pun dia coba siapa supaya istri tidak terlalu lelah dalam fisiknya, tidak menjadi beban yang berat untuknya, sehingga ketika melayani suami ringan-ringan saja. Nah, seperti itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kemudian dalam hadis yang kedua masih dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idnih wa la ta'dana fi baitihi illa bi'idnih. Haram seorang wanita, seorang istri berpuasa di puasa sunnah, suaminya hadir di rumah, ada di rumah, kecuali dengan izin. Dan haram seorang istri mengizinkan masuk ke dalam rumahnya seseorang kecuali dengan izinnya, izin suami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini hak seorang suami untuk mengatur, untuk menjadi hakim yang memberikan keputusan. Ya, ketika seorang suami memutuskan kamu jangan puasa sunnah kalau saya ada, maka seorang istri tidak boleh berbicara. Gak boleh mendebat suami. Kenapa memang? Saya lebih senang puasa. Oh gak boleh begitu. Di mana sudah keputusan suami jangan puasa sunnah kalau saya ada, maka suami istri gak boleh berkata-kata kecuali dia harus mentaati suami. Itu hak seorang suami. Ya enak gak puasa kan begitu. Tapi kan mungkin saja ada perempuan yang suka puasa,
Senang puasa dari perawannya, dari gadisnya, dia puasa. Ketika dia sudah punya suami pun pengennya puasa. Tanpa seizin suaminya, haram hukumnya berpuasa. Berarti ini mentaati suami itu lebih didahulukan daripada mengerjakan sunnah-sunnah. Terutama puasa yang waktunya lama. Dan bayangkan saja kalau puasa disentuh muncul syahwat, kalau istrinya puasa bagaimana? Ya, oleh karena itu keputusan suami ketika istri tidak diizinkan berpuasa sunnah maka taati, dan lebih besar itu kok pahalanya daripada puasa capek-capek puasa kalau tidak dapat izin suaminya. Dan lebih besar mentaati suami sekalipun perkara enak dalam masalah perkara dunia, jalan-jalan dan macam-macam, taati suami. Tidak boleh dia mengingkari dan membantah keputusan suaminya. Itulah hak suami luar biasa besar. Ya, tapi sekali lagi saya gambarkan, suami pun harus memenuhi agar kebutuhan istrinya. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, wala ta'dana fi baitihi illa bi'izni, dan tidak boleh atau haram seorang perempuan memasukkan ke dalam rumah suaminya orang yang dia tidak izinkan, yang tidak diizinkan oleh suaminya. Saya nggak suka dengan tetangga itu, jangan kamu kasih masuk dia kalau dia bertamu. Sekalipun perempuan, kalau tidak diizinkan, bahkan orang tuanya sendiri kalau tidak diizinkan oleh suaminya tidak boleh, kecuali orang tua suaminya, kecuali. Ya, karena kalau tidak mengizinkan orang tua suaminya sendiri masuk ke dalam rumahnya, ya ini termasuk hukum walidain, menyakiti dua orang tuanya, itu tidak boleh. Ya, ini ada seorang katanya mengkaji sunnah, kok perubahannya drastis, sampai-sampai ya ini laporan berulang-ulang. Gimana nasihatinnya di satu tempat di masjid itu, di komplek perusahaan itu. Pokoknya kalau orang tuanya, orang tua si perempuannya bertaruh nggak boleh. Si perempuannya pun sudah bertahun-tahun nggak diizinkan itu apa? Bersilaturahmi dengan orang tuanya. Ini bagaimana katanya? Kok tadinya tidak kenal sunnah baik kok mertuanya, kok sekarang sudah kenal sunnah berubah gitu? Nah, ini berarti ada penyakit dalam hatinya. Bukan sunnahnya yang salah, berarti apa? Ada penyakit dalam hatinya. Bisa jadi melihat mungkin mertuanya banyak berbuat hal-hal keliru, kemudian dia putuskan silaturahmi. Gak boleh. Orang tua atau mertua yang kafir saja kita tetap harus berbakti kepada mereka, apalagi masih muslim tapi mungkin fasik atau mungkin melakukan kebid'ahan. Gak boleh memutuskan diri. Ini berarti mungkin permasalahannya ini ada penyakit di dalam hatinya. Seorang laki-laki tadinya nggak mau jadi begini, belajar sunnah, bukan sunnahnya, atau mungkin yang mengajarkannya keliru. Ya, bukan sunnahnya. Karena sunnah dalam hadis, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita yang kafir, tetap dalam hubungan dunia kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini bukan sunnahnya yang salah. Manusia yang ada penyakit dalam hatinya, penuh dengan kebencian, tak boleh begitu. Ya, apalagi mertuanya sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini bahaya. Ini laki-laki yang bodoh dalam ilmunya dan keras hatinya, sehingga tidak muncul kelembutan dalam kasih sayang bersama keluarga-keluarganya. Begitu. Baik, intinya seperti ini. Jadi haram seorang istri puasa sunnah suaminya hadir kecuali diizinkan. Dan juga tidak boleh memasukkan ke dalam rumah suaminya seorang istri ya, kecuali dengan izin suami. Kalau sini boleh kalau diizinkan. Ya, tapi saya katakan sekali, kalau suami memenuhi kebutuhan istri, begitu. Baik. Karena ya, ini ada seorang laki-laki yang dikeluhkan oleh istrinya impoten bahasa gitu, nggak bisa menjaga, tapi istri nggak boleh puasa, padahal istri sendiri ingin menyalurkan biologisnya. Akhirnya dia memperbanyak puasa sunnah untuk supaya apa?
menahan hasratnya. Tapi suaminya nggak boleh puasa, nggak boleh puasa. Tapi dia sendiri tidak bisa memenuhi biologis istrinya, keinginan istrinya, karena tadi punya penyakit tadi, lemah syahwat bahasa. Sudah bertahun-tahun ini. Nah kalau sudah seperti ini nggak wajib mengikuti perintah suaminya, nggak wajib, karena si suaminya pun buat apa saya? Nggak puasa, sedangkan saya sendiri, kata istrinya, ingin hasrat ini dipenuhi, sedangkan sudah bertahun-tahun. Ya akhirnya saya dengan cara banyak berpuasa, karena kata Rasulullah, siapa orang yang ingin diobati syahwatnya, ya maka perbanyak puasa kan begitu. Kalau nggak mampu, ya bercampur atau dicampuri seperti itu, ya memperbanyak puasa. Seperti orang-orang bujang saja dan gadis seperti itu. Nah baik, kondisi seperti ini harus dipecahkan permasalahannya. Jangan kita langsung memutuskan sesuatu tanpa tabayun terlebih dahulu. Tetap tabayun dulu. Saya tanya suaminya, betul tidak bisa mencampurinya. Sudah beberapa tahun ini tidak bisa. Makanya keputusan Umar bin Khattab ketika ada seorang istri mengadukan tentang suaminya seperti itu, kata Umar bin Khattab, tunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak bisa dan Anda ingin bercerai, saya ceraikan, kata Umar bin Khattab. Kewajiban pemerintah untuk menceraikan kalau istrinya komplain, dan dia sendiri ingin hasratnya dipenuhi, gitu ya. Umar bin Khattab memutuskan, ya dengan ijtihadnya 1 tahun ditunggu, setelah itu dipisah atau diceraikan. Mau nggak mau, suaminya dipaksa untuk menceraikan. Kalau istrinya komplain, ditunggu 1 tahun, berobat begitu. Ya, bagaimana Islam mengurus perkara-perkara itu pun diurus supaya tidak terjadi sesuatu yang mengeruhkan kehidupan keluarga, ya seperti itu. Karena kalau sudah bertengkar kan anaknya melihat, ya Allah, hina betul orang tuanya kalau bertengkar di hadapan anak. Kan begitu, mencontohkan keburukan. Alhamdulillah, ya sampai seperti itu. Baik. Kemudian baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu bihajatihi fala ta'tihi wa in kanat 'ala at-tanhur." Jika seorang laki-laki memanggil istrinya karena kebutuhannya, ini kebutuhannya bukan hanya biologis, ini kebutuhan apa saja. Minta bawakan air, macam-macam kan. Ya, atau mungkin minta bantu hidupkan mobil kalau dia bisa, atau apa saja kebutuhan suami. Maka hendaknya dia mendatanginya, sekalipun dia dalam keadaan di dapur sedang masak, matikan dulu kompornya, cepat panggilan suaminya dipenuhi. Jangan diterusin masak ya, matikan dulu. Itu adalah bagian dari sunnah. Hendaknya perempuan betul-betul ya membantu kebutuhan suaminya untuk dipenuhi. Sehingga sahabat siapa? Jubair, lihatlah istrinya. Jubair ketika mengurus kudanya dibantu oleh istri, menaik-naikkan barang-barang yang mungkin mampu untuk dibantu. Ya, juga kadang memerintah istri untuk membantu dia, dan istri yang taat luar biasa yang membantunya. Itulah wanita yang saleh, membantu untuk memenuhi kebutuhan suaminya, bukan hanya sekedar biologisnya, tapi perkara-perkara yang lain, yang termasuk mencucikan pakaiannya. Tapi sekali lagi hitung juga, ya hitung juga suami kalau nyewa pembantu, ini berapa nih? Ya, jadi mendingan kasih saja kepada istrinya kalau memang dia mau mencucikan. Itu bisa hitung juga begitu, supaya istri itu tidak menjadi beban tugas-tugas rumahnya untuk membantu suami. Nah seperti itu. Baik. Kemudian saking besarnya hak suami, kata Rasulullah dalam hadis selanjutnya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali saya perintahkan adalah seorang wanita untuk sujud kepada istri suami. Saking hak suami itu besar. Ya, seandainya perempuan menyadari tentang hak suami, maka dia tidak akan mengabaikannya. Karena itu adalah surganya. Berapa banyak sekarang wanita-wanita terdidik di dalam rumahnya oleh orang tuanya, dididik untuk
pasangan-pasangan muda atau mungkin kita sendiri yang sudah misalnya orang-orang yang sudah tua, lihatlah banyak sekali perempuan-perempuan disibukkan dengan HP. Berapa banyak perempuan atau laki-laki yang melaporkan tentang istrinya dan istrinya saya bagi dan mau dibagi. Habis waktunya main HP, suaminya mau makan, dia lagi sibuk main HP. Dan dia jadi warung baru, belajar padang. Kemudian lagi makan, suaminya bukan ditemani, dia main HP. Bahkan mau tidur pun main HP lagi. La ilaha illallah. Sampai-sampai suaminya jengkel gitu. Ini istri itu main HP dan main HP lagi. Cuma saya jawab dulu permasalahannya. Anda sendiri mencontohkan ke istri Anda begitu. Di rumah, ketika di rumah Anda menyibukkan main HP atau ngobrol dengan istri dan anak? Jawabannya main HP. Ya udah, istrinya nonton Anda. Saya bilang gitu. Sehingga langsung menyalahkan istrinya kan? Begitu. Sehingga langsung menyalahkan istrinya. Saya bilang Anda sendiri ketika di rumah lebih banyak main HP atau ngobrol dengan istri? Main HP Ustaz. Ya udah, Anda mencontohkan keburukan istri Anda akan mengikutinya. Anda mau tidur, apakah tidur langsung dengan istri mengobrol dan berbagai macam sesuatu yang menyenangkan satu sama lainnya? Iya, sebelum tidur main HP, liatin HP. Kenapa nggak pandang istri Anda? Iya, kenapa nggak bercanda dengan istri Anda? Kenapa Anda sibuk dengan HP? Ketika istri Anda terlihat seperti itu, berarti Anda memang mencontohkannya. Begitu. Istri pun akan jenuh melihat Anda setiap hari main HP, sibuk dengan HP. Ya dia pun akan mencari kesenangan lagi dengan HP. Jadi saya nggak langsung menyalahkan kalau ada perkara itu, pengaduan begitu. Karena semua tergantung dari kitanya, seorang suami. Begitu. Ya, ya saya pribadi, ya saya katakan istri saya tidak belikan HP. Belikan HP pun saya selalu merasakan. Dan saya pribadi pun sama. HP itu seperlunya saya memegang HP. Karena seandainya saya terlalu banyak memegang HP, pasti saya akan komplain. Dan dia pun akan mencari kesenangan yang lain. Pasti begitu. Ya, termasuk menonton TV. Karena di rumah saya tidak diberikan TV, jadi tidak ada kesibukan nonton TV. Jadi ketika ada suaminya, dia akan temani suaminya dengan baik. Tidak nonton TV, tidak sebagainya. Karena tidak ada TV di dalam rumah. Jadi keluarga itu normal. Seandainya ada 10 tahun, marah-marahnya masih bisa dihitung. Kenapa? Karena tadi menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, lebih baik perkara yang bermanfaat. Ngobrol dengan istri, memandangi istri itu lebih baik daripada memandang yang lain. Sehingga kehidupan itu normal, berkeluarga itu normal. Sehingga anak-anak kita pun akan mencontoh seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya main HP, ibunya main HP, anak pun tumbuh seperti itu nanti. HP, TV, selalu itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah muncul di keluarga-keluarga muslim. Kesibukan yang tidak ada manfaatnya mereka lakukan. Sedangkan yang bermanfaat itu, ya Allah. Sudah seperti itu, ya tidak normal berkeluarga itu. Ya, mereka tidak akan tahu hak-hak masing-masing nanti. Ya, hak anak yang harus kita penuhi, kemudian anak harus penuhi hak-hak kita sebagai orang tua. Nggak tahu, karena diajarkannya dan dibiarkan sesuatu yang salah terjadi dalam rumah-rumah kita. Nah, termasuk saya katakan tadi, ya, ketika melihat pasangan-pasangan muda yang banyak bertengkar gara-gara HP, tidak bisa memenuhi hak-haknya. Ya tadi, karena mungkin di dalam keluarganya orang tuanya tidak mengajarkan perkara-perkara itu. Ya terutama akhlak. Ya. Lihatlah bagaimana seorang suami ketika ngobrol dengan istrinya sibuk main HP. Ini pasti memang orang tuanya tidak mengingatkan. Makanya ketika menikah banyak terjadi pertengkaran gara-gara hal yang kecil seperti itu. Begitu kan? Baik. Kemudian dalam hadis yang lain ini tentang hak suami, Rasulullah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah istri Rasulullah sendiri, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalat jannah. Perempuan mana saja yang mati atau meninggal, suaminya ridho betul dengan dia, dakhalat jannah,
maka istri itu atau perempuan itu masuk surga, insyaallah. Itu jaminan Rasul. Sekalipun hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih. Memang dari depan sendiri hadis ini kan menyuruh seorang perempuan untuk taat kepada siapa? Suaminya. Hadis ini maknanya sahih betul. Karena tidak mungkin perempuan akan cepat masuk surga sekalipun dia wanita yang taat kalau dia tidak taat kepada suaminya. Nggak mungkin. Karena suami adalah yang paling berhak untuk ditaati setelah Allah dan Rasul. Begitu. Ya maaf, ada komplain. Ini saya ceritakan. Wanita, seorang suami komplain lagi. Ustaz, saya mencampuri istri saya pagi-pagi, tapi istri banyak gak maunya. Kenapa? Dia mau ngajar, padahal ngajarnya jam 8. Mau dicampurinya setelah subuh, kan masih lama. Bagaimana hukumnya? Saya cari, saya panggil istrinya, karena masih keluarga istrinya. Istrinya saya panggil, kenapa kamu menolak begitu? Takut lemes ngajarnya. Saya tanya, ngajar itu wajib atau sunnah? Ya, yang didahulukan ketaatan kepada suami atau mengajarkan orang lain? Ya suami. Ya sudah, berarti siap. Kalau lemas nggak usah ngajar, nggak usah. Dikurangi gaji nggak usah. Tapi ketika Anda menolak kemauan suami, dilaknat Anda terus sampai suami ini betul-betul terobati hatinya, tidak marah-marah. Kenapa Anda lebih mendahulukan mengajar atau bekerja? Padahal ada sesuatu yang lebih wajib daripada itu. Beri, selesai, clear masalah. Kalau mau saling ya meminta pendapat dari orang lain yang mungkin dihormati, selesai. Jangan sekali-kali lagi melakukan itu. Mengajar tidak masalah mengajar, tapi kalau tidak memenuhi hak suami seperti mau dicampuri, itu dosanya minta ampun. Anda tidak mengajar di luar sana, wahai wanita, tidak akan dosa. Tapi Anda tidak memenuhi hak suami, Anda akan berdosa dan masuk dalam neraka. Ini adalah gambaran bagaimana hak suami luar biasa. Tetapi dengan catatan suami pun memenuhi hak istri-istrinya. Kalau tidak, ya wajar istrinya menolak. Kalau ada alasan-alasan syar'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain, seandainya seorang suami tidak memberikan nafkah kepada siapa? Istrinya, maka berhak istrinya untuk menolak dicampuri. Menolak untuk taat kepada suaminya. Karena nafkah termasuk dalam perkara yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri-istri. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.